sebagian dari gugus 069 Daun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari yang sejuk ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan satu nikmat yang paling berharga. Bukan berarti nikmat-nikmat yang lain kita sepelekan, namun nikmat saat inilah yang membuat kita bisa berbahagia. Sehingga dengan nikmat ini Bapak Ibu semua bisa hadir tempat ini tentunya dalam rangka mengikuti kegiatan pengimbasan Matematika Smart Indonesia di SD Negeri Sukatani 3 ini. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita semua umatnya muslimin muslimah. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf ya. Mungkin kata ibu undangannya tiba-tiba. Ya sebenarnya mau tidak mau undangan ini tiba-tiba, karena kegiatan ini harus segera diimbaskan. Hasil mereka mengikuti BIMTEK yang 5 orang ini, Pak Hatta, Pak Yogi, Pak Rahmat, Ibu Nurul, dan Bapak satu lagi, dan Pak Aja. Ini sebenarnya juga udah agak terlambat ya untuk bisa mengimbaskan, karena ini harus selesai pada paling lambat akhir bulan ini. Nah mungkin kita ini ya terakhir ya, walaupun memang orang lain mungkin masih ada yang belum. Jadi ini harus segera diimbaskan kepada Bapak Ibu semua. Tentunya ya kegiatan ini yang ada kaitannya dengan masa-masa pembelajaran di masa sekarang ini, yaitu di kurikulum merdeka. Banyak istilah-istilah, ada istilah literasi, ada istilah numerasi, kolaborasi, dan banyaklah. Belum lagi metode-metode pembelajaran yang harus kita sampaikan, yang bisa kita terapkan kepada siswa-siswa kita. Nah nanti ini kegiatan ini ya, dulu saya mengucapkan terima kasih dulu nih pada tuan rumah Pak Hatta ya, SD Sukatani 3 udah fasilitasi tempatnya. Lagi semesteran tentunya buru-buru ya Pak ya. Iya, karena pamulnya minta di sini. Tadinya mau di Sukatani 6, agak jauh Bu tempatnya ya. Jadi Pak Mulyadinya minta di sini. Nah Bapak Ibu, ya kegiatan ini karena judulnya pengimbasan matematika smart, tentunya lika-likunya ya matematika, ya numerasi, istilah hitungan. Namun hitungan di masa-masa lalu walaupun ada kesamaannya, tentu juga ada perbedaannya. Bagaimana kita menghitung cepat matematika akar pangkat 2 dan sebagainya, nanti Ibu menyampaikan materinya ya. Ini nanti bersama mereka berlima akan dipandu oleh ibu pengawas kita. Saya mohon kegiatan ini satu kesempatan yang baik, momen yang baik. Ikuti dari awal sampai akhir. Jangan hanya sampai jam berapa ya Bu, jangan. Nanti juga dipulangkan Bapak Ibu, ya dipulangkan nanti ketika selesai mah. Dan saya mohon yang kedua, kalau lagi rapat lagi apa BIMTEK dan sebagainya, kalau lagi dikasih pengarahan, ya mohon ini untuk tidak keluar masuk, ikuti ya. Kecuali urgen banget pengen buang air kecil gak ketahan umpama. Kalau hal-hal yang kurang penting, ketika siapapun menyampaikan bimbingannya, arahannya, mohon ya ini diikuti dengan baik.
Jangan nanti suka kayak keluar gitu, padahal kurang penting. Jadi nanti penyampaian yang disampaikan diterimanya tidak merata gitu, ya tidak merata oleh diri kita pribadi maupun yang lainnya. Ya, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengimbasan bimbingan teknis matematika SMART Indonesia di lingkungan gugus 065, 066, 067, 6869 ya, jenjang sekolah dasar pada hari Rabu dan Kamis di SD Negeri Sukatani 3 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih, selamat mengikuti BIMTEK. Saya nggak lama-lama karena memang ini waktunya udah agak siang. Jadi saya cuma pesan ya, mudah-mudahan buat saya juga kalau emang rapat undangan jam 8, kalau bisa mah jam 8 itu udah duduk. Ada jam 9, jam 9 udah duduk gitu, pengennya gitu, supaya kita tertib mengikuti. Ini ya termasuk buat saya pesannya gitu. Namun hari ini saya ngerti karena Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pas, tempatnya juga tadi dipakai dulu, alhamdulillah jam 8:30 sudah selesai. Mohon maaf Pak ya, kegiatannya diganggu demi kita semua. Jadi banyak kegiatan Bu. Ibu ini baru pulang ya, BIMTEK nggak berhenti, baru pulang. Begitu juga sama. Pada DKS sudah mumpung aja sampai urusan pribadi karena nggak keisi Bu, ya, belum keisi gitu ya karena memang sibuk. Ya Ibu memaklumi, kita semua juga memaklumi. Mari ikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua KTKS yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara dengan resmi ya. Selanjutnya kepada Ibu Korin, Ibu Pengawas untuk menyampaikan sekilas sambutan ataupun arahan, mungkin sekaligus ada penguatan mengenai kegiatan hari ini ataupun ada informasi yang penting buat kita semua. Kepada Ibu, silakan. Mohon izin Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi firli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua K3S Kecamatan Rajeg, yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber kita dari Kecamatan Rajeg ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu karena sudah waktunya ya. Kemudian yang saya hormati juga Bapak dan Ibu guru hebat dari gugus 65, 66 dan sebagian 69 ya, yang saya sayangi dan saya banggakan. Wabil khusus saya sampaikan salam hormat saya kepada keluarga besar SDN Sukatani 3 yang sudah berkenan menerima kita semua dan menyiapkan segala sesuatunya. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa bersilaturahmi dan melaksanakan tugas kita. Salawat serta salam tanpa marilah kita sanjungkan bagi junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan menjadi pengikutnya yang setia sampai yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semua.
mungkin di sini ada yang baru lihat saya ya, baru ketemu dengan saya atau mungkin pas kegiatan kemarin ada. Jadi izin memperkenalkan diri, saya mendapat tugas di Kecamatan Rajek ini pertanggal 16 November ya Pak ya, 2023 untuk menjadi pengawas pembina di Kecamatan Rajek, yang sebelumnya itu oleh Bapak Haji Sajiman ya. Saya berharap kehadiran saya di sini bisa diterima dan kita bisa saling bekerja sama ya dalam upaya tujuan kita bersama, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Rajek ya. Kemudian Bapak dan Ibu, sebelumnya saya juga sudah bertemu ya dengan guru-guru penggerak, dengan Bapak Ibu narasumber terkait kegiatan kita hari ini ya. Kami berharap setelah kegiatan ini ada oleh-oleh yang Bapak Ibu bawa untuk teman-teman di sekolah ya. Tenang saja ya, saya sudah di sini kata kita. jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan bersenang-senang ya dengan Pak Yogi, dengan Pak Hatta, dengan Bu Nurul, dengan Pak Ajar ya, dengan siapa lagi, satu lagi iya Pak Rahmat. Jadi nggak usah tegang ya, karena kita akan bersenang-senang, kita akan merefresh kembali ya pemahaman kita tentang matematika. Nah, matematika ini Bapak dan Ibu, hal dasar yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu, sebab Bapak dan Ibu tidak boleh kalah cepat ngitungnya dengan murid-muridnya ya. Masa nanti cepetan muridnya ngitungnya, harus Bapak Ibu harus lebih terdepan. Kata siapa? Kata Komeng ya, Yamaha. Iya, selalu terdepan ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu pernah buka rapor pendidikannya, PBD-nya pernah dibuka nggak? Ada? Pernah ngebuka? Pernah. Atau ada yang belum pernah? Ayo jujur. Hah? Kalau punya iya, jadi rapor pendidikan itu rapor pendidikan atau dulu rapor mutu PMP ya. Kalau sekarang rapor pendidikan, jadi jangan salah nyebut. Jadi kita tuh harus update dengan istilah-istilah, jangan ketinggalan gitu ya. Jadi jangan ceritanya masa lalu aja. Masa lalu boleh buat spion, tapi harus fokus ke depan. Nah, rapor pendidikan itu Bapak Ibu adalah gambaran ya kompetensi sekolah kita. Makanya kita sebagai warga sekolah harus bisa, harus membuka, harus tahu apa sih nilai sekolah kita. Nah, kembali, jadi bukan hanya kepala sekolah dan bendahara penggarap saja yang membuka rapor pendidikan, kita pun harus membuka. Gak dosa Bapak Ibu membuka rapor pendidikan itu, silakan dibuka, harus tahu. Nah, di sana Bapak dan Ibu kita tahu bahwa rata-rata rapor pendidikan kita untuk literasi dan numerasinya itu masih merah. Makanya perlu diperbaiki. Nah, kalau literasi numerasi siswa itu merah, nah akar masalahnya siapa nih yang harus diperbaiki? Kenapa kok rata-rata nilainya merah? Siapa? Gurunya. Makanya gurunya juga harus diberikan pemahaman tentang literasi dan numerasi. Nah, sampai sejauh ini Bapak dan Ibu, nanti kita akan kolaborasikan smart matematika ini ya dengan literasi dan numerasi. Apa pemahaman Bapak dan Ibu tentang numerasi? Coba, menurut Bapak dan Ibu, numerasi itu sama tidak dengan matematika? Sama tidak?
Beda tadi ya, bedanya di mana? Halo. Ya, Bapak, coba apa bedanya? Sama nggak numerasi dengan matematika itu? Beda. Ya, kalau beda, apa bedanya Pak? Kalau matematika itu kan berhubungan selalu dengan angka, Bu. Iya. Numerasi, yaitu kita intinya tidak harus dengan angka saja gitu. Hmm. Nah, itu jadi beda dengan numerasi dengan matematika. Memang secara umum numerasi dengan matematika itu hampir sama, Bu. Numerasi ada hubungan dengan tabiku gitu ya. Tapi dengan kalau matematika khusus dengan mata pelajaran matematika. Tapi kalau numerasi itu apa namanya ya? Penjabaran di kegiatan atau di lingkungan kita gitu ya. Tidak hanya berfokus kepada angka. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak siapa Pak? Pak Aris. Pak Kuis. Iya, luar biasa sekali ya. Betul kata Pak Aris tadi ya, bahwa numerasi itu adalah kemampuan berpikir ya, kemampuan mengimplementasikan konsep bilangan dan angka-angka yang ada dalam matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi numerasi itu nggak ada pelajarannya, tidak ada RPP numerasi, nggak ada RPP literasi, nggak ada. Bapak Ibu buat RPP aja. Jadi numerasi itu tidak tersurat, tetapi tersirat. Apakah numerasi itu hanya ada pada pelajaran matematika? Tentunya tidak. Semua pelajaran bisa kita sisipkan numerasi, tetapi tidak semua materi bisa. Jadi jangan dipaksa untuk dinumerasikan ya. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu kembali mau ngajar agama jadi ngajarnya matematika karena kata ibu pengawas suruh numerasi gitu. Jadi cukup kita tahu, kita pahami, oh di materi ini kita bisa sisipkan nih numerasi gitu. Jadi nggak ada pelajarannya, ada, cuma tersirat. Jadi hanya sebatas pemahaman konsep untuk mengimplementasikan angka-angka, bilangan-bilangan dalam kehidupan sehari-hari, dalam penyelesaian permasalahan sehari-hari. Itulah numerasi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Untuk numerasi, ya. Jadi dia itu bagaimana mengimplementasikan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di prakteknya gimana nih, gitu, ya. Nah, dalam numerasi itu, Bapak Ibu, kita mengenal ada konten, ada domain, ada konteks, dan ada proses kognitif. Ya, boleh sambil dicatat Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kegiatan begini nih, Bapak Ibu jangan tangan kosong, bawa laptop, bawa buku buat mencatat, sebab kemampuan otak kita itu belum tentu ya bisa merangkum semuanya. Ya, sehebat apa sih kita nih sampai kalau ada ini, kita kan ini kan acara bukan acara abal-abal, bukan acara untuk mengkondisikannya aja ya kata ya. Oh, luar biasa. Untuk mengkondisikan pertemuan hari ini kita ngatur waktunya luar biasa sulit. Makanya kita juga harus manfaatkan sebaik mungkin ya. Jadi dicatat supaya nanti ada oleh-oleh yang dibawa. Nah, tadi dalam numerasi itu, jadi numerasi itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua guru ya, tanggung jawab semua guru. Karena apa Bapak Ibu? Indonesia itu peringkat kedua dari bawah, dari 62 negara, peringkat kedua literasi numerasinya paling rendah ya. Rendah kenapa? Bukan berarti masyarakat Indonesia buta huruf, tapi kemampuan menginterpretasikan, menerjemahkan bacaan, mengimplementasikan apa yang mereka baca itu masih sangat rendah.
Apa buktinya? Buktinya kita sendiri nih sebagai guru kadang-kadang masih melakukan seperti itu, yang menunjukkan bahwa literasi kita itu rendah. Contoh, Bapak Ibu udah di-share surat undangan, masih nanya, Bu, undangan kegiatan itu tanggal berapa ya? Padahal tinggal baca, benar nggak? Nah, kedua, ketika kita misalnya mengisi formulir, udah ada tuh nama, alamat, jadi masih nanya, Bu, yang ini isinya apa ya? Karena kita di dalam hati kita tidak yakin, takut salah. Jadi kita nggak mau memahami bacaan, lebih enak kita nanya, benar nggak? Nah, kemudian udah tahu di situ wajib menggunakan masker, ya kan? Waktu pandemi kita masuk nggak pakai masker, dibaca nggak itu? Baca, tapi tidak kita pahami, tapi kita tidak implementasikan dalam perbuatan. Nah, di Rajab nih, ya, Ibu alhamdulillah ditugaskan di Rajab, ya. Dulu Ibu tugaskan di Keronjo, di Paku Haji, nggak nemu lampu merah. Di sini mah ada lampu merahnya, Ibu. Ketemu lampu merah, ya. Alhamdulillah itu sangat bangga. Jadi ditaruh di kota maksudnya. Jadi Bapak Ibu kan udah tahu nih, kalau hijau artinya apa, Pak? Kalau merah, tapi masih jalan aja. Artinya numerasi literasi kita sangat kurang, rendah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada pelajaran numerasi, tidak ada RPP numerasi, lebih pada implementasinya bagaimana. Iya, Bapak. Ya. Ya, Bapak, hati-hati. Semuanya Ibu ya. Iya, selamat bertugas Pak Kuat. Terima kasih sudah mendampingi ya. Baik, materi yang akan kita sampaikan itu sifatnya personal, pribadi, atau sosial budaya, atau saintifik nih materi yang kita sampaikan, gitu ya. Oh ini sosial budaya, oh ini personal. Misalnya tentang zakat, berarti kan personal ya. Tentang sholat, berarti kan itu kontennya konten personal. Kalau misalnya tentang perayaan 17 Agustus, berarti apa? Sosial budaya. Misalnya tentang bagaimana cara mencangkok, berarti kontennya apa? Saintifik. Paham sampai situ? Oke, lanjut. Sekarang ada domain. Domain dalam numerasi itu ada bilangan, kemudian ada geometri dan pengukuran, kemudian ada aljabar, dan ada data dan ketidakpastian. Jadi kita lihat nih di materi ini masuknya domain mana. Kalau berhitung mengurutkan bilangan, berarti itu domainnya di bilangan. Kalau tentang bangun ruang, domainnya apa? Geometri. Kalau misalnya tentang sinus, kosinus, tangen, pecahan, aljabar. Kalau misalnya kita buat data, itu kemudian permainan kata dadu, data dan ketidakpastian. Itu jadi domainnya ada berapa Bapak Ibu? Ada 4. Ya, jadi domain bilangan, geometri, kemudian geometri dan pengukuran, aljabar, dan data dan ketidakpastian. Ya, Ibu dikasih waktu berapa menit nih Pak? Setengah jam? Ya, banyak ya. Nah, kemudian konteks ya. Nah, konteks itu ada yang tadi ya, konteks sudah ya. Kemudian ada proses kognitif ya. Nah, proses kognitif itu ada pengetahuan dan pemahaman. Kalau misalnya sifatnya hanya pengetahuan menyebutkan kayak gitu kan, itu berarti pengetahuan dan pemahaman. Kemudian ada penerapan dan ada penalaran. Jadi level tertingginya itu adalah sampai siswa mampu bernalar. Itu untuk proses kognitifnya. Jadi kita harus tahu nih, ini soal ini proses kognitifnya pengetahuan atau penerapan atau penalar. Nah, itu kita harus tahu.
Tahunya dari mana? Dari RPP. Ya, nah Bapak Ibu terkait RPP, ya mau RPP, mau modul ajar, ya itu sebetulnya ya kita tidak selama ini kan guru-guru kayaknya kalau bikin RPP beban gitu yang berat gitu, padahal sudah selalu kita sering lakukan. Sebetulnya RPP itu skenario kita kerja, ya mau dibuat lengkap silahkan, mau dibuat garis besarnya saja, poin-poin pokoknya saja silahkan. Yang penting kita ngajar, kita paham alurnya berurutan begitu, ya. Bu boleh nggak Bu kalau RPP dan modul ajarnya kita copy paste dari orang lain, silahkan. Ya, zamannya sudah canggih, Ibu nggak mengharuskan Bapak Ibu bikin modul ajar sendiri, enggak. Bikin RPP nulis enggak. Mau ngambil, mau copy paste, ngambil dari PMM silahkan. Asal disesuaikan dengan kondisi. Biasanya kalau RPP yang boleh kita nyadur ya ngambil itu sangat lengkap sekali, ya. Tapi tidak kadang nggak sesuai. Waktunya 2 kali 30 menit, tapi indikatornya banyak sekali. Kira-kira terukur nggak? Bisa tercapai nggak dalam waktu 2 kali 30 menit? Nah itu juga harus kita pikirkan, ya. Tercapai nggak? Ini kalau dalam waktu sekian, kita indikatornya banyak banget gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita mengajar dengan siswa juga. Kalau siswanya tidak memungkinkan, sarana tidak memungkinkan, ya jangan pakai itu, ganti lagi, diedit lagi. Jadi jangan mempersulit diri sendiri. Kalau ada yang mudah, kenapa mencari yang sulit? Silakan Bapak Ibu ya. Kalau mau mengambil di PMM silakan. Nah itu. Kemudian nih, ketika kita mau mengajar, Bapak Ibu cek kembali perangkat pembelajarannya, ya. Apakah sudah muncul penguatan kompetensi numerasinya? Gitu. Sekali lagi perlu diingat bahwa tidak ada RPP numerasi dan RPP literasi, nggak ada, ya. Dan tidak semua materi bisa dipaksakan masukkan kompetensi numerasinya, ya. Nah di sini tahapan pengembangan aktivitas pembelajaran yang berorientasi numerasi. Yang pertama adalah kita memilih tujuan pembelajaran. Ibu kalau mau lihat RPP Bapak Ibu ya, mau ngecek, Ibu lihatnya di tujuan dan di asesmennya, di soal, ya. Di tujuannya A, nanti muncul nggak di soalnya? Jangan-jangan tujuannya tentang mencangkok, keluar soalnya apa gitu. Jadi harus nyambung antara tujuan dengan asesmen, dengan evaluasinya. Jadi memilih tujuan pembelajarannya. Di tujuan ini kita harus peka, harus jeli melihat bisa nggak kita memasukkan konsep numerasi ini ke dalam materi tersebut. Kalau nggak bisa, jangan. Contoh, misalnya untuk materinya tentang simbol-simbol Pancasila di kelas 2. Bisa nggak itu diterapkan numerasinya, konsep numerasi? Konsep numerasi dalam simbol-simbol Pancasila, bisa nggak di kelas 2 kita terapkan? Kan Pancasila itu ada berapa sila? 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan manusia. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan sosial. Ada yang guru kelas 2? Nggak ada. Ya. Nah simbol-simbol ini bisa kita terapkan numerasi di situ. Konsep numerasi kita bisa masukkan dari mana? Dari membaca bilangan. Anak-anak kita ajarkan membaca Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada angkanya? Ada. Berarti kita bisa terapkan. Kemudian tadi membaca bilangan. Kemudian mengurutkan bilangan. 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dengan cara apa? Misalnya dikasih panah itu apa? Menjodohkan, atau dengan permainan puzzle. Bisa seperti itu ya Bapak
Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi bagaimana kita menerapkan numerasinya dalam simbol-simbol Pancasila. Ada dengan cara apa coba? Kan tadi anak sudah membaca bilangan Pancasilanya, kemudian mengurutkan. Ada lagi menulis angka, ya kan? Menulis angka 1, 2, untuk kelas 2 terlalu berat nggak? Enggak. Ingat juga ya, Bapak Ibu harus lihat kelasnya. Oh ini kelas berapa? Jangan terlalu berat, tidak terukur gitu ya. Kalau menulis angka di kelas 2 wajar nggak? Iya, jadi bisa diterapkan numerasi di situ, ya, diimplementasikan. Nulis angka 1, 2 itu seperti apa, 3 itu meskipun di pelajaran PPKN kita bisa menerapkan konsep numerasi. Ya. Nah kemudian tadi memilih tujuan pembelajarannya. Jadi kita harus lihat ini bisa nggak nih dimasukkan numerasinya. Kalau nggak bisa ya jangan. Contoh untuk kelas tinggi misalnya mencangkok, bisa nggak numerasi? Bisa. Di mananya? Iya, langkah-langkah mencangkok ya urutannya. Apalagi Bu? Apalagi Bapak? Numerasinya di mana? Kan langkah-langkah tadi. Jadi langkah pertama, langkah kedua mereka nggak boleh loncat, jangan kalau dibungkus dulu baru ini kan harus urutan kan. Nah di situ ada numerasi. Kemudian setelah proses mencangkok membungkusnya itu, nanti ada lagi proses berikutnya kita mengukur perkembangannya. Misalnya minggu pertama pertumbuhannya seperti apa, minggu kedua, minggu ketiga, ngitung nggak? Ngitung. Nah itu ngitungnya dalam apa? Tabel. Ya. Nah dalam tabel berarti di situ ada domainnya bilangan dan data dan ketidakpastian. Kenapa data dan ketidakpastian? Belum tentu nanti panjangnya itu misalnya dalam 1 minggu itu nggak mesti harus 1 cm. Ya, nggak mesti harus 2 cm. Kadang-kadang ada 1 cm, ada yang 1,5 gitu. Ya kan? Nah tadi kayak simbol-simbol Pancasila, domainnya apa aja coba Bapak Ibu? Domainnya bilangan, kemudian ada lagi geometri. Di mana geometrinya, Sam? Iya, di gambarnya itu ya. Jadi anak-anak harus dikenalkan bentuk gambar. Kan misalnya di bintang itu kan, ya kan? Gambar bintangnya ini ada apa? Sudut, ada nah itu bisa ya. Alhamdulillah berarti Bapak Ibu udah langsung connect, nanti sambung lagi ke itu. Nah kemudian kalau kita sudah tahu nih domainnya apa, misalnya mencangkok itu domainnya bilangan dan data dan ketidakpastian. Nah kita kembali ke sini merancang aktivitasnya seperti apa nih? Kalau kita udah tahu konsepnya seperti itu, nanti kegiatannya mau gimana nih gitu. Kan tadi mencangkok urutannya kan mengurutkan bilangan. Nah, action Bapak Ibu ke siswanya itu seperti apa? Itu kita rancang dalam langkah-langkah pembelajaran. Ya, jadi rancangannya itu action yang mau kita lakukan setelah kita pahami domainnya, berarti kita di langkah-langkah pembelajarannya itu kita masukkan gimana mengimplementasikan numerasinya itu supaya masuk. Ya. Nah, setelah kita merancang, baru kita mengembangkan RPP. Jadi RPP-nya baru kita buat. Jadi Bapak Ibu, literasi dan numerasi itu bisa masuk ke semua pelajaran, tapi tidak ada RPP literasi, RPP numerasi, ya. RPP mah RPP aja biasa, cuman di langkahnya itu gimana nih Bapak Ibu masukannya supaya bisa mengurutkan nanti anaknya, ya. Nanti berikutnya kita latihan Bapak Ibu bikin RPP, ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengembangkan modul ini, karena saya mah cuman ini doang ya Pak ya. Nanti intinya dan Pak Hatta dan rombongan. Nah, penguatan
dibutuhkan pada mata pelajaran matematika ketika peserta didik ya dituntut untuk mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika. Jadi mereka harus mengaplikasikan. Bapak Ibu ingat waktu masih sekolah ya, di SMA itu kita belajar sinus, kosinus, tangen, apa lagi? Kotangan ya. Waktu diajarin Bapak Ibu paham nggak itu nanti gunanya buat apa? Nggak paham ya? Makanya matematika itu jadi menakutkan. Nah sekarang kita rubah supaya matematika itu tidak menakutkan ya, kata Bayotis kita buat supaya mereka ngerti tujuannya kalian belajar ini itu buat apa gitu. Jadi itulah yang disebut numerasi. Paham kita belajar ini gunanya untuk ini ya, itu jadi numerasi atau literasi itu seperti itu. Jadi nih hari ini nanti Pak Yogi akan menyampaikan kepada kita semua bagaimana caranya menghitung dengan cepat. Gunanya buat apa? Nah itu baru ya. Kalau kita nggak tahu gunanya diajarin aja itu kemanfaatannya itu kurang. Akhirnya yang terjadinya seperti sekarang ini literasi dan numerasi kita rendah. Karena kita cuma belajar gunanya itu fungsinya untuk apa kita nggak tahu. Itu yang harus kita rubah. Karena Bapak dan Ibu ya, di tangan Bapak dan Ibu lah nasib mereka. Rubah cara mengajar Bapak dan Ibu ya. Jangan hanya memberikan teori, tapi tujuan dari penyampaian teori itu apa, itulah PR Bapak dan Ibu harus disampaikan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu di sini mengaplikasikan konsep matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa itu nantinya mampu menganalisis dan menginterpretasi informasi dalam berbagai bentuk. Ya, Bapak Ibu, ini kan kelas tinggi ya. Pernah mengajari siswa-siswanya membuat tabel? Pernah mengajari siswanya membuat diagram? Dikasih tahu nggak nanti gunanya kalau kalian belajar tabel ini buat apa? Bisa ngisi, tapi bisa nggak membacanya gitu, paham? Ini misalnya ini grafik ya, grafik pertumbuhan tanaman padi dalam 2 bulan. Nah, diharapkan ibu bapak ngajar itu nanti anak-anak kita itu bisa baca sendiri. Oh dalam seminggu, oh ini pertumbuhannya berapa senti. Oh ini bukan cuma ngisi aja. Itu tujuannya ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya bagaimana penguatan kompetensi numerasi pada mata pelajaran selain matematika? Ya saya nanya sekarang bagaimana caranya supaya selain matematika numerasi ini juga bisa hidup gitu. Ada yang bisa bantu? Bagaimana caranya? Ya silakan. Halo. Ya. Serius Bu? Iya serius ya. Ayo gimana caranya nih penguatan kompetensi numerasi pada pelajaran selain matematika? Bagaimana caranya? Dengan cara pengembangan aktivitas belajar. Jadi gurunya itu harus punya pengembangan ide, gagasan ya. Jadi sekali lagi maaf Bapak Ibu, kita itu jangan textbook ya. Jadi ngajar itu fokus sesuai sama buku aja. Jadi harus punya ide-ide kreatif yang kita ambil dari buku itu ya, dari mau buku paket, buku referensi lain, ini sesuai enggak dengan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh murid. Nah, kalau kita pahami kompetensi dasarnya, oh siswa mampu membaca bilangan dengan urut, gitu ya, misalnya. Berarti Bapak Ibu boleh ngambil sumber dari mana aja, caranya bagaimana aja, supaya siswa Bapak Ibu itu paham. Jadi langkah pertama Bapak Ibu mengajar itu adalah pahami dulu kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kalau buku mah itu boleh ngambil sumber dari
Bapak Ibu terpaku pada buku paket. Ya, jangan sampai ada kejadian materinya ketinggalan karena buku paketnya belum dikirim sama tukang buku. Bapak Ibu nyari sendiri, menggali sendiri. Sekarang Bu dari mana-mana. Saya juga Bu ya, jadi pengawas itu kadang-kadang materi itu saya nggak dapat karena pelatihan untuk pengawas itu terbatas. Saya nggak dapat, tapi saya nyari sendiri, saya baca gitu. Jadi Bapak Ibu pun jangan terbatas pada buku paket. Bapak Ibu itu meskipun di sini sekarang posisinya sebagai fasilitator ya, hanya memfasilitasi siswa-siswa, tapi sebagai fasilitator itu justru tugasnya berat. Harus lebih menguasai, kompetensinya harus lebih di atas. Jangan sampai setara ya, atau bahkan siswanya lebih dari Bapak dan Ibu. Bapak Ibu siswanya udah mahir IT, gurunya nggak bisa, malu ya. Makanya Bapak Ibu, saya dengan ketua KKG semua sudah kumpul ya Pak, kemudian sekecamatan ada rencana di bulan Januari di semester 2 kita akan mulai ya, untuk kegiatan KKG itu minimal 1 bulan, minimal 1 kali ya, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu ya. Ibu akan mengajak Bapak Ibu guru yang mau belajar, sama Ibu, sama tim Ibu dari KKG, ayo. Yang nggak mau belajar juga nggak apa-apa. Ibu nggak akan marahin, nggak akan ngor, nggak akan lapor ke kepala sekolahnya. Silakan, kalau yang nggak mau belajar silakan. Yang mau belajar, ayo. Ibu dan teman-teman nanti akan memfasilitasi di setiap hari Sabtu. Cuma ya, Ibu mah nggak punya uang ya. Jadi kalau belajar sama Ibu, jangan berharap nanti Bapak Ibu dikasih transport, ada konsumsi ya, karena kita mau belajar. Ibu mah nggak punya uang, dan di anggaran sekolah pun untuk KKG itu kan itu. Jadi kalau kaitannya dengan pribadi itu tidak dianggarkan di atas Bapak Ibu. Ya, jadi rubah mindset kita sekarang bahwa setiap gerak kita itu harus dibayar. Ya, kita sudah bekerja itu sudah input, sudah dibayar Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita kurang, kita sudah dibayar, kemudian pekerjaan kita kurang, itu menjadi utang pekerjaan kita yang pertanggungjawabannya bukan hanya kepada negara tetapi kepada Allah ya. Jadi kalau utang sama manusia mah bisa dibayar Bu, tapi kalau utang sama Allah gimana bayarnya? Jadi jangan sampai kita punya utang itu tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang lebih baik. Kalau kita ngajarnya asal-asalan ya, misalnya nih Ibu ikut BIMTEK, narasumber Ibu kemampuannya 90, Ibu ikut BIMTEK menerimanya cuma 70 ya, 70. Kemudian Bapak Ibu hadir di sini nggak nyatet nggak apa ya, nggak ada dicatat, didengerin juga enggak, kira-kira nyampe ke siswanya berapa persen Bu? Ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bagaimana tadi dengan tawar Ibu, mau nggak belajar bareng? Maunya cuma sedikit. Mau nggak Bapak Ibu? Iya. Tapi nggak ada transport ya. Siap? Iya. Nggak ada transport, jangan minta transport kalau belajar sama Ibu. Ya. Jadi Ibu tuh mau di mana-mana. Alhamdulillah Ibu sudah 4 kecamatan. Kegiatan KKG itu intens Bapak Ibu. Boleh ditanya, tapi kalau misalnya ada kegiatan gak ada transport ya, karena ini untuk peningkatan kompetensi kita ya. Jadi jangan dibiasakan Bapak Ibu kita itu guru, diguru dan ditiru. Harus memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita. Kalau setiap langkah kita mau dibayar, nanti itu berdampak Bapak Ibu. Karena apa tadi? Ditiru gitu ya. Nah, baik, selanjutnya untuk mengembangkan aktivitas numerasi pada mata pelajaran matematika dan non matematika nih, Bapak Ibu, sebentar lagi Pak ya, 5 menit lagi. Untuk matematika itu mengaplikasikan konsep dan
keterampilan matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau mata pelajaran matematika itu mengidentifikasikan tujuan pembelajaran yang dapat memuat tuntutan numerasi. Jadi kita identifikasikan dulu kalau mata pelajaran matematik mah nggak semua sebab ya. Jadi ini di tujuannya kita lihat bisa nggak nih kita masukkan numerasi ke sini. Kalau bisa uraikan, jabarkan dalam langkah-langkah pembelajaran. Kalau nggak bisa, jangan dipaksa, gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau dalam mata pelajaran matematika, jadi matematika itu belum tentu juga numerasi. Ya, apakah setiap matematika itu udah pasti numerasi? Belum tentu. Ya, kalau dia hanya tidak bisa mengimplementasikan misalnya 4 ditambah 3 sama dengan 7. Numerasi bukan? Bukan. Iya. Apa artinya 7? Ya. Kemudian, apakah setiap soal cerita itu juga numerasi? Belum tentu juga. Ya, jadi yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari itulah numerasi. Kalau misalnya angka 1, itu numerasi bukan? Bukan, itu simbol angka. Ya, nah nanti Pak Hatta akan menyampaikan tentang sumat matematika, bagaimana caranya menghitung cepat. Ya, nah menghitung cepat ini nanti bisa Bapak Ibu silakan bilang, nah ini nanti kita bisa nih dalam pelajaran ini kita memasukkan nih konsep cara cepat menghitung cepat ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Itu Bapak Ibu yang nanti merangkumnya. Ya, karena Ibu ingin punya guru-guru yang kreatif, yang tidak hanya disuapin saja. Ya, semakin kreatif, semakin kritis, maka itu akan menghasilkan siswa-siswa yang kritis juga, yang hebat. Satu lagi, kalau misalnya dalam pelajaran matematika, ya, supaya mengembangkan aktivitas numerasinya, itu menyajikan asesmen yang menguatkan keterampilan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Jadi harus ada soal-soal kalau dalam yang melatih keterampilan berpikir. Jadi harus hot gitu ya. Yang kayak tadi 4 ditambah 3. Ya itu kan enggak hot ya. Nah, jadi kalau dalam mata pelajaran matematika itu kita harus memberikan asesmen soal yang hot gitu ya. Jadi pengerjaannya itu nggak selesai satu langkah doang. Itu kalau misalnya 4 ditambah 3 sama dengan 7, itu kan cuma satu langkah, ya kan? Hot bukan? Bukan hot, ya. Jadi harus high order thinking skill. Nah, kemudian kalau dalam mata pelajaran non matematika itu mengembangkan aktivitas numerasi yang terintegrasi dengan pencapaian kompetensi pada mata pelajaran tersebut. Jadi harus dikaitkan dengan tujuannya, ya. Jangan tujuannya kemana, Bapak Ibu maksa nih pengen masukin. Jadi betul-betul tuh supaya pelajaran agama atau olahraga ini bisa ada numerasinya. Kalau nggak bisa, jangan dipaksa, Bapak Ibu ya. Nah itu. Nah baik Bapak dan Ibu, mungkin itu sedikit penguatan dari saya ya. Sekali lagi bahwa matematika ya itu tidak semuanya numerasi ya, dan soal cerita juga belum tentu dia itu numerasi. Jadi kalau numerasi itu harus pengerjaannya itu lebih dari satu langkah gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Selamat mengikuti kegiatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat yang bisa kita implementasikan dalam tugas kita sebagai pendidik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan sambutan ya, arahan juga sekaligus materi singkat mengenai numerasi, sehingga kita lebih memiliki apa ya, pencerahan gitu ya. Selama ini kira-kira numerasi itu matematika itu gitu ya.
Jadi mungkin ada yang baru tahu sekarang dan juga ada yang sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu ini. Ada. Diam aja lah pura-pura tidak tahu. Banyak ya. Saya yakin guru-guru di Kecamatan Rajang ini banyak yang kreatif, cuma ya tadi ya Kalem Pak. kalau terima kasih. Baik, acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan mungkin para apa ini narasumber, bukan narasumber ya, para wakil dari Bapak Ibu juga sih yang dikirim ke Yogyakarta, tepatnya di Hotel UNY di samping kampus Universitas Negeri Yogyakarta, mengikuti kegiatan bimbingan teknis matematika smart pada tanggal 1 sampai 4 November ya. Sebetulnya ya kami pengalamannya lebih minim mungkin dibanding Bapak Ibu ya, karena memang yang berangkat ke sana belum tentu lebih baik, karena mungkin tidak ada yang mau, bisa aja begitu ya, karena kan waktunya 4 hari, kemudian naiknya bukan naik kereta atau pesawat, naik bus 12 jam. Jadi pulang dari sana turun tuh hilang lagi tuh rumusnya yang tadi apa gitu ya. Sehingga kita kemarin beberapa hari koordinasi lagi kumpul, ini kemarin bagaimana nah itu. Ya, terus juga kami diberikan tugas harus menyampaikan pengimbasan. Nah, ini tentu merupakan suatu hal yang luar biasa, tugas berat, tetapi ya kami berusaha untuk nanti lebih bagaimana caranya menyampaikan ke Bapak Ibu supaya dipahami, dan yang belum paham tentunya ya nanti bisa ada sih apa soft copy-nya gitu ya, mungkin bisa dipelajari lagi di rumah ya. Silakan, mungkin supaya tidak tegang minum dulu, tenang aja. Tadi kata Ibu pengawas juga santai aja dulu ya. Yang penting nanti acara sebelum juhur beres, karena tidak ada makan siang. Ya, ini sudah diinfokan oleh Bapak Ketua K3S, buatnya tidak ada makan siang. Waduh, bagaimana ini katanya? Ini berarti materinya harus disampaikan dengan cepat. Singkatnya seperti proklamasi ya. Ya, dimulai dengan Pak Yogi dulu ya. Bapak aja deh. Speaking dulu. Oh iya, speaking dulu. Ya. Pak aja, ini perkenalannya oleh Bapak aja langsung ya, dari sekolah mana, terus akan menyampaikan penjumlahan dengan cara coret. Mungkin sudah ada yang bisa, tapi di sini kita sharing aja lah. Ini yang didapat dari Jogja gitu aja. Walaupun ada yang sudah tahu ya. Silakan Pak Aja. Ya, Pak Ata, kita pakai papan tulis nggak sih? Kenapa? Pakai papan tulis nggak? Ya kalau perlu nanti tinggal Untuk contoh soal kali. ya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah sangat paham, sangat mengerti ya. Jadi kita di sini bukan sosokan ya, artinya kita sharing aja. Bapak Ibu lebih paham. Pengen langsung belajar ke materi gitu ya. Ya kebayang sih saya pengen ke keraton gitu. Ya, baik.